Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11. Kami dari kelompok Ibu Hasil, Ibu Mutmainah, dan kami akan melakukan coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Rada Indah Pratiwi, saya Siti Yuliana, dan saya Leni Septiana. Selamat menyaksikan untuk tugas kami demonstrasi kontekstual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Leli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar, Bu Leli? Alhamdulillah sehat. Sepertinya hari ini kelihatan lebih cerah dan semangat ya, Bu Leli. Luar biasa sekali hari ini. Baiklah, sesuai jadwal yang telah kita sepakati kemarin nih, Bu Leli, kita akan melakukan supervisi coaching yang akan kita lakukan, dan saya sebagai supervisornya ya. Sebelum kita melakukan coaching, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan, Bu Leli? Boleh, Bu, silakan. Baiklah, nanti pada saat melakukan coaching, saya akan melakukan penilaian pada coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian ya, Bu Leli ya. Nah, dalam coaching itu harus muncul aspek-aspek yang terletak pada alur tirta ya, Bu Leli ya. Dan apakah antara coach dan coachee sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, lalu sudah jawabannya juga sudah sesuai yang diinginkan oleh coach ya, Bu Leli ya. Jangan lupa juga ya, Bu Leli, disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bu Leli. Nah, sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya, Bu Leli. Boleh ya, Bu Leli? Boleh, Bu, silakan. Nah, sebenarnya kompetensi yang ingin Ibu Leli kembangkan pada proses coaching ini apa sih, Bu Leli? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dengan proses coaching ini, yang pertama kehadiran penuh, Bu. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberi pertanyaan yang berbobot. Baiklah, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yaitu kehadiran penuh, lalu pendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot ya, sebaiknya. Nah, lalu adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan lagi pada proses coaching ini, Bu Leli? Pada proses coaching ini yang akan saya kembangkan lebih spesifik, yaitu si coachee nanti akan menyelesaikan masalahnya sendiri dan menyelesaikan rencana-rencana dari permasalahan dan solusinya dia dengan langkah-langkahnya yang akan dia tempuh. Begitu saja, Bu. Baiklah, jadi kompetensi yang ingin Ibu capai pada coaching ini yaitu agar coachee menemukan solusi dari permasalahan dan memiliki rencana untuk memecahkan permasalahannya dirinya sendiri ya, Bu Leli ya. Baiklah, antara yang ingin Ibu capai dalam coaching ini apa, Ibu Leli? Indikator yang akan saya lakukan dan akan saya kembangkan untuk coaching ini adalah mengembangkan kompetensi yang dimiliki dan menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana permasalahan yang dialami oleh coachee, Bu. Baiklah, jadi indikator yang ingin Ibu capai adalah si coachee ini dengan permasalahannya mempunyai solusi dan rencana sehingga dia menemukan cara untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, sehingga itu menjadi kompetensi dari si coachee tersebut ya. Baiklah, Bu Leli, selamat melaksanakan proses coaching Bu Leli. Setelah coaching yang Ibu Leli lakukan ya. Terima kasih, Bu Leli. Sampai berjumpa di kemudian hari. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu Rada. Selamat pagi, Bu. Ya, hari ini kita akan coaching ya, Bu ya. Nah, di mana saya sebagai coach dan Bu Rada sebagai coachee. Nah, ini sepertinya Bu Rada akan ada yang mau disampaikan tuh ke saya. Kira-kira apa ya, Bu, yang akan disampaikan, Bu? Seperti ini, Bu, makin kesini ketika saya mengajar gitu ya, Bu, makin saya lihat bahwa minat baca siswa itu semakin berkurang, Bu, di sekolah. Oh, begitu ya, Bu. Nah, kira-kira dari minat baca kok semakin berkurang itu bagaimana, Bu? Artinya
anak itu bisa minat belajarnya rendah itu apakah dari faktor dia sendiri atau apakah dari faktor dari guru atau dari yang lainnya? Menurut Bu Rada bagaimana itu? Menurut saya tentunya dari dia sendiri, karena memang minat bacanya juga kurang ya Bu terhadap pelajaran. Juga mungkin dari pihak keluarga yang screen time untuk membaca bukunya itu kurang, lebih ke HP. Berarti yang saya tangkap memang dari minat baca itu rendah dari siswa itu sendiri ya Bu, yang memang dari faktor keluarga juga mendukung ya. Baik, untuk kira-kira ada faktor lain tidak Bu? Kenapa anak itu bisa menurun atau minat belajarnya jadi rendah dari selain faktor itu? Mungkin faktor sekolah juga bisa Bu yang tidak mendukung karena kurangnya budaya literasi di sekolah, sehingga siswa ketika pelajaran itu sulit untuk mengikuti atau membacanya semakin berkurang. Iya, bisa jadi ya Bu, memang dari faktor itu jadi memang jadi minat baca siswa itu semakin rendah ya Bu. Nah, kira-kira Bu, kalau terbesit tidak nih dari Bu Rada, apakah rencana ke depan untuk menggiatkan atau untuk menaikkan si motivasi siswa tadi yang tadinya rendah, kemudian kita akan menaikkan motivasi itu? Adakah rencana-rencana dari Bu Rada untuk ke depannya? Tentu saja ada Bu, namun memang belum dijalankan. Contohnya saja, saya ingin mengajak siswa-siswi itu lebih sering berkunjung ke perpustakaan. Lalu juga saya ingin membuat pojok baca di kelas, sehingga siswa tidak perlu jauh-jauh untuk membaca. Dia bisa langsung membaca di kelas seperti itu juga. Dan juga saya ingin berkolaborasi dengan pihak sekolah untuk melaksanakan budaya literasi setiap awal pembelajaran. Oh iya, sangat luar biasa Bu Rada. Artinya dari kita mengidentifikasi murid tadi, bagaimana mereka bisa menurun motivasi belajarnya, khususnya untuk literasi ya Bu. Untuk Bu Rada, rencana-rencana yang akan Bu Rada lakukan, yang pertama membuat pojok baca, kemudian membiasakan literasi ya Bu, kemudian dengan kepala sekolah atau sekolah itu mendukung dengan adanya kegiatan itu ya Bu. Iya, bagus sekali sih sebenarnya Bu Rada. Artinya itu tahap-tahap memang Bu Rada itu sudah dilalui, rencana itu memang akan dilakukan Bu Rada. Jadi dari step-stepnya itu memang sudah ada. Nah, kira-kira ada tidak Bu untuk rencana lain lagi? Untuk rencana lain mungkin kami mengundang narasumber ya Bu ya, untuk mengenai meningkatkan minat baca siswa. Jadi tidak hanya saya tapi juga seluruh dewan guru juga dapat melaksanakan program-program tersebut. Iya, baik, luar biasa. Rencananya yang awalnya dari siswa itu sendiri, kemudian dari guru itu siswa harus seperti apa, dan kemudian keluar kalau itu memang belum ngena, ibaratnya belum tercapai, mungkin Bu Rada mencari narasumber. Ya, luar biasa Bu. Jadi sebenarnya itu jadi inspirasi bagi saya juga begitu. Nah, ini untuk rencana yang akan Ibu jalankan nih, kira-kira ada dukungan yang Ibu butuhkan tidak dari luar begitu? Tentu saja Bu, dukungannya tentunya dengan seluruh rekan guru ya Bu ya. Kami rekan guru harus berkolaborasi karena apapun rencana atau kegiatan dilakukan di sekolah itu juga harus kita perlu dukungan guru. Dan yang paling penting adalah persetujuan kepala sekolah. Karena apapun kita lakukan itu kalau tidak disetujui tidak akan terlaksana. Selain itu juga saya juga butuh dukungan dari wali murid. Karena untuk minat baca ini walaupun kita sudah laksanakan di sekolah, kita juga berkolaborasi dengan wali murid agar wali murid ini dapat juga meningkatkan minat bacanya di rumah. Ya Bu, yang saya tangkap itu dari Bu Rada yaitu untuk menjalankan aksi itu perlu dukungan. Yang pertama dukungan dari rekan sejawat ya Bu, yang kedua dukungan dari kepala sekolah, dan yang ketiga tentunya dukungan dari keluarga. Begitu Bu Rada ya. Iya, jadi rencana-rencana atau dukungan yang akan Ibu lakukan itu sangat luar biasa menurut saya. Nah, kira-kira kalau rencana itu sudah dilaksanakan tuh sama Bu Rada, nah, nantinya tanggung jawab apa yang akan Bu Rada jadikan itu sebagai tolak ukur Bu Rada nanti? Bagaimana untuk meningkatkan minat belajar siswa dalam literasi itu tadi? Tentunya saya bertanggung jawab untuk
memantau, Bu. Jadi di sini ketika saya membuat program, tentunya saya harus bertanggung jawab atas program itu. Jadi saya memantau, misalnya saja ketika berkunjung ke perpustakaan sesuai rencana saya juga harus ikut selalu di situ. Saya membimbing murid untuk datang ke perpustakaan dan juga saya mengajak siswa untuk membaca, memantaunya, melihatnya seperti itu. Dan juga untuk program pojok baca juga ini saya harus tetap bertanggung jawab dan berkolaborasi dengan pihak sekolah ketika apalagi pembelian barang-barang seperti cat dan lain-lain itu juga kita harus ada komunikasi dengan pihak sekolah. Iya Bu, bagus sekali. Artinya dari tanggung jawab yang Ibu Rada paparkan ini tadi sudah tersusun Bu, dari alur yang Ibu masalah tadi, solusi apa yang akan Ibu lakukan, kemudian tanggung jawab bentuknya seperti apa yang akan Ibu Rada selesaikan dari si masalah atau solusi tadi. Ini sudah terjawab semua nih Bu Rada. Nah, kira-kira dari pertanyaan saya, dari langkah-langkah ini tadi masih ada tidak di hati Bu Rada, kira-kira apakah masih ada yang mengganjal, apakah ada yang mau disampaikan lagi? Monggo. Alhamdulillah Bu, dengan percakapan ini saya dapat menemukan solusi atas masalah saya sendiri, karena memang saya awalnya saya merasa kok minat belajar siswa itu menurun, saya masih bingung nih, namun karena tanya muncul ide-ide saya sendiri ketika dari pertanyaan ini. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu Rada. Artinya kita itu harus begini ya Bu, cerita. Saya juga merasa bangga Bu Rada mempercayakan saya untuk bercerita begitu. Sebenarnya solusi itu akan Bu Rada temukan sendiri ketika kita ini cerita dan kita ini kolaborasi seperti ini. Iya Bu Rada, terima kasih kembali Bu Rada sudah mempercayakan saya untuk berbagi cerita. Mungkin kedepannya itu bisa buat saya lebih mendalami lagi, artinya ketika nanti saya dapat masalah seperti itu, saya sudah bisa menyelesaikan, atau bahkan ide-ide yang dari Bu Rada itu bisa saya pakai. Terima kasih banyak Bu Rada atas solusi atau atas masalahnya Bu Rada yang sudah diselesaikan. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Leli, apa kabarnya Bu Leli? Waalaikumsalam Bu Siti, alhamdulillah sehat. Baiklah, sepertinya hari ini Bu Leli semangat sekali ya, luar biasa sekali Bu Leli. Bagaimana Bu Leli setelah melakukan coaching, apakah sudah berjalan dengan lancar Bu Leli coaching yang Ibu lakukan? Alhamdulillah Bu, coaching yang telah saya lakukan berjalan baik dan lancar. Begini, setelah saya melakukan observasi tadi, observasi yang telah Ibu coaching yang telah Ibu lakukan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Leli. Boleh ya Bu Leli ya? Boleh Bu. Ya, apa saja yang sudah Ibu dapatkan setelah dalam proses coaching yang Ibu lakukan tadi terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai? Iya Bu, tadi saya sudah melaksanakan coaching dan saya sudah menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab dari si kunci itu untuk menggali permasalahan sampai menemukan solusinya, begitu Bu. Baiklah, jadi dalam coaching tadi Ibu telah berhasil melakukan seperti yang telah tertera pada alur tirta ya Bu ya, dari tujuan, identifikasi, lalu rencana aksi dan tanggung jawab ya Bu Leli ya. Nantinya kemudian saya juga ingin menggali potensi coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang ingin dipecahkan. Jadi si coaching ini sudah menemukan solusinya ya Bu ya, begitu ya Bu ya. Baiklah Bu Leli, tadi saat mengamati saya juga sudah melihat Ibu sangat fokus sekali dalam kegiatan coaching ya Bu Leli. Jadi artinya Ibu sudah mencapai kompetensi dari coaching, yaitu mendengarkan aktif, menanyakan pertanyaan yang berbobot, dan kehadiran penuh ya Bu Leli. Itu adalah kunci dari coaching ya Bu, yang telah dilakukan oleh coaching. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan dari hasil coaching hari ini Bu? Iya, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan lagi sebenarnya saya ingin lebih dalam lagi Bu untuk menguasai tirta itu tadi, untuk mempelajari lebih tentang tirta. Jadi pada proses coaching itu, sehingga nanti pada kegiatan yang lain
Mudah-mudahan si proses ini akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi begitu Bu. Artinya ketika kita mendapatkan masalah atau apapun itu bisa menyelesaikan dengan teknik Tirta itu tadi Bu. Baiklah Ibu, luar biasa sekali Ibu sudah melakukan coaching dengan baik, bahkan Ibu ingin mendalami kompetensi coaching lebih dalam lagi menggunakan alur Tirta yang Iya. jadi Ibu bisa berlatih lagi dan belajar lagi tentang alur Tirta ya. Ibu, menurut saya luar biasa sudah diberikan proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses ya Bu. Terima kasih Bu sudah mau ngobrol-ngobrol dengan saya dan ingin mengutarakan apa yang ingin Ibu utarakan kepada saya, mempercayakannya kepada saya Ibu ya. Terima kasih untuk obrolan hari ini Ya, ya. sama-sama Ibu, terima kasih kembali Ibu telah bisa membuat saya lebih untuk belajar coachingnya. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Baik Bu Leli, assalamualaikum Bu Leli. Waalaikumsalam Bu Siti. Selamat siang. Siang Bu. Hari ini terlihat cerah sekali Bu Leli ya. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu Leli ya. Baik, Bu. Dan saya sebagai coachnya. Baiklah, kemarin kita sudah pernah membahas ya Bu tentang murid Ibu yang membuang sampah sembarangan meski ada kotak sampah ya Bu. Iya Bu, betul sekali seperti itu. Jadi kemarin itu memang saya ingin ada waktu Bu Siti sharing kita begitu. Jadi ada unek-unek dan ada sesuatu Bu yang masih mengganjal menurut saya itu tadi. Jadi anak-anak itu kurang kesadarannya dalam membuang sampah. Bahkan kotak sampah atau memang tempat-tempat sampah itu sudah banyak yang kami lakukan, tapi kok untuk kesadaran itu begitu. Baiklah, jadi pada topik ini tujuan kita adalah membuat kesadaran siswa agar membuang sampah pada tempatnya dan menjaga lingkungan sekolah ya Bu ya, Iya. agar terlihat bersih dan rapi ya Bu ya. Jadi apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan terkait ini Bu? Iya Bu, hal lain terkait sampah itu mereka itu memang kurang banget kesadarannya dalam kebersihan Bu. Artinya sampah itu juga masuk kebersihan. Jadi mereka itu kalau untuk kebersihan tuh guru itu harus mantau tiap hari. Artinya itu tidak terjadi dari siswa ini, dari siswa begitu Bu. Baiklah, jadi kurangnya kesadaran dari diri sendiri siswa ya Bu ya. Betul. Jadi kalau membuang sampah harus dipantau dengan gurunya, ada gurunya Iya. baru buang sampah pada Betul sekali, tempatnya seperti itu Ibu ya. yang saya rasakan Bu. Baiklah, kira-kira apa sih Bu penyebab utamanya dari si siswa ini membuang sampahnya sembarangan itu Bu? Penyebab utamanya menurut saya kesadaran siswa itu memang kurang, kemudian pantauan tentang kesehatan itu juga kurang. Mungkin juga bisa kami itu kurangnya untuk mengedukasi ke siswa bahwa pentingnya sampah itu diletakkan di tempatnya itu memang kurang. Sadar saya dari situ bisa dijadikan sebagai indikasi. Jadi karena si siswa ini kurang kesadaran dirinya untuk membuang sampah pada tempatnya dan kurangnya edukasi dari pihak sekolah atau guru tentang kesadaran kebersihan dan manfaat kebersihan dari lingkungan sekolah itu tersebut ya Bu ya. Iya. Nah, jadi ada beberapa faktor ya Bu ya. Lalu bagaimana sikap siswa ketika diingatkan atau ditegur tentang kebersihan Bu? Ya terkadang pas ditegur itu seketika itu anak langsung gitu. Cuma kesadaran diri kan kurang ketika kita kemana atau ketika kita agak jauh sama dia siswa itu membawa apapun itu langsung dibuang gitu saja Bu. Jadi memang terjadi itu tadi kurang kesadaran. Jadi lama-lama sampahnya tetap ada begitu. Jadi maksud kami kan untuk kesadaran siswa sendiri. Jadi kalau untuk membuang sampah dia sudah tahu di mana letaknya dan ini nih untuk apa, kebersihannya pentingnya di mana begitu Bu. Baiklah, jadi kebersihan ini memang sangat penting sekali ya Bu bagi kita semua, bukan hanya untuk siswa atau untuk sekolah kan, untuk kita semua. Dan penyebab sampah sendiri itu kan banyak sekali ya Bu ya, nantinya bisa menyebabkan penyakit, namanya lingkungan kotor kan ya Bu ya. Lingkungan juga tampak tidak rapi dan bersih gitu ya Bu ya. Jadi mungkin ada juga dari sosialisasi guru juga ya Bu, Iya. nantinya perlunya komunikasi atau pendekatan dari si guru ini kepada siswa ya Bu ya.
sekarang kita masuk ke rencana aksi. Jadi bagaimana langkah yang diambil untuk mengubah kebiasaan si siswa ini untuk membuang sampah pada tempatnya? Ibu, bagaimana rencana aksi yang awal akan Ibu lakukan? Iya, Bu. Mungkin terbesit di saya untuk rencana aksi yang pertama menyadarkan siswa itu kita kan mereka itu membuat namanya kesepakatan dan keyakinan kelas, dan bahkan mereka itu sebenarnya sudah menulis keyakinan kelas mereka, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Kita ingatkan kembali, Bu. Jadi setiap kita masuk itu ingatkan keyakinan kelas apa yang sudah mereka buat. Mungkin itu yang pertama, rencana aksi yang pertama. Yang kedua, mungkin kita melakukan seperti Jumat bersih. Jadi ketika nanti Jumat bersih, secara tidak langsung mereka juga sudah menyadari bahwa kesehatan dan kebersihan itu saling beriringan, begitu ya, Bu. Dan yang ketiga, mungkin ada program di mana kita anak itu bisa diedukasi lewat apapun lah. Kalau sekarang mungkin media-media sosial atau yang berbentuk macam-macam ya, Bu. Mungkin ada poster yang mereka tahu bahwa itu dituliskan juga buang sampah pada tempatnya, atau letakkan saya di tempatnya, atau seperti apa yang memang sering dibaca atau sering dilihat oleh siswa. Itu sih, Bu, mungkin rencananya, Bu. Baiklah, ide Ibu sangat luar biasa dan bagus sekali. Jadi untuk menyadarkan siswa untuk membuang sampah di tempat ini, Ibu akan membuat kesepakatan bersama siswa ya tentang budaya positif untuk membuang sampah pada tempatnya, lalu membuat Jumat bersih ya, dan memasang poster-poster yang strategis gitu ya, sering dijumpai oleh siswa. Jadi siswa itu sadar, oh, bahwa buang sampah ini adalah sebagian dari iman gitu. Ada contohnya, ada poster seperti itu. Jadi dengan adanya bacaan itu, siswa sendiri akhirnya di hatinya dia sadar, oh, bahwa buang sampah ini adalah sebagian dari iman. Oh, bersih itu adalah bisa membuat sehat gitu ya. Jadi akhirnya siswa dapat sadar dengan dirinya sendiri untuk membuang sampah pada tempatnya, sehingga masalahnya nanti tentang sampah bisa teratasi ya, Bu ya. Saya juga baik, jadi rencana aksi Ibu itu sudah sangat luar biasa. Lalu kira-kira kapan rencana aksi Ibu ini akan Ibu lakukan? Saya akan lakukan secepat mungkin, Bu. Artinya setelah saya ngobrol dengan Bu Siti, bertemu, dan saya terbesit juga rencana-rencana, dan ini akan saya lakukan sesegera mungkin, di mana yang pertama budaya positif kan memang sudah kita lakukan, jadi kita giatkan lagi si budaya positif itu. Jadi nanti bisa terukur selama sebulan ke depan, apakah itu sudah terjalin atau belum, atau kan sudah dilakukan atau belum, itu masih bisa kita ibaratnya dilihat lah itu progresnya sampai mana. Jadi ada indikator pencapaiannya ya, Bu, untuk rencana Ibu ini ya, Bu ya. Nah, lalu ada tidak sih terkait tanggung jawab siapa yang akan terlibat dalam implementasi rencana-rencana Ibu ini? Iya, Bu. Untuk terkait tanggung jawabnya, ini sebenarnya disosialisasikan ke semua guru, Bu. Artinya rekan sejawat bahwa memang sampah itu penting untuk diletakkan di tempatnya, dan kebersihan itu memang harus dijaga seperti itu. Jadi memang kita terus lakukan pemberitahuan atau bahkan kita ingatkan ke sesama rekan sejawat itu di mungkin komunitas kita, komunitas belajar, atau di ketika rapat-rapat. Jadi di situ terkait anak atau terkait budaya positif itu tadi bisa terjalin dari rekan sejawat ya, Bu ya. Yang kedua mungkin ada dukungan juga dari kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu bisa memantau dari setiap kelas atau dari lingkungan itu menjadi seperti apa, yang tadinya apa dan sekarang menjadi apa. Dan mungkin juga bisa dipantau dari orang tua, Bu. Artinya orang tua wali murid itu di rumah itu juga membiasakan anak untuk membuang sampah atau membiasakan anak untuk kebersihannya. Itu bisa terjalin. Menurut saya seperti itu sih, Bu. Baiklah, dalam sekolah itu kan bukan hanya ada kita sendiri ya, Bu ya. Jadi
suatu program itu tidak akan bisa terrealisasi apabila kita hanya melakukan sendiri. Kolaborasi itu perlu ya Bu, antara kepala sekolah, guru, rekan sejawat, bahkan sampai si siswa itu sendiri ya Bu ya. Kolaborasi yang dilakukan sudah sangat bagus sekali dan sangat baik sekali. Semoga apa yang telah Ibu rencanakan berjalan dengan baik dan Ibu dapat menemukan titik temu dari permasalahan Ibu sendiri. Semoga dengan rencananya bahkan aksi yang sudah lakukan nanti akan si sampah ini akan segera terselesaikan yang masalah dan ada kesadaran dari siswa sendiri untuk membuang sampah pada tempatnya Bu ya. Baiklah, terima kasih Ibu atas waktunya sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk bercerita-cerita nih. Ibu sudah luar biasa dari tujuan sampai rencana, bahkan tanggung jawab Ibu sudah Ibu lakukan pada sesi coaching hari ini ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya Bu, semoga nantinya bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Ibu, terima kasih banyak Ibu atas bantuan saya di coach ini tadi. Saya bisa menentukan dan melaksanakan apa yang sudah menjadi permasalahan di saya Bu. Yang artinya dari awal memang saya tidak tahu mau menyelesaikan seperti apa. Ternyata ketika kita berdiskusi ada solusinya. Terima kasih banyak ya Bu sudah meluangkan waktunya. Baik, sama-sama. Ya, sampai sudah supervisi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berada. Akhirnya kita bertemu kembali ya Bu ya. Sekarang kita akan melakukan sesi coaching. Kira-kira permasalahan apa yang ingin Ibu sampaikan atau ditanyakan? Baik Bu, begini Bu. Jadi akhir-akhir ini murid saya ini kok hasil belajarnya ini menurun Bu. Sepertinya dikarenakan motivasi belajar mereka itu juga menurun. Jadi pada saat saya menjelaskan, ada yang ngobrol, ada yang main-main. Jadi pada saat mereka melakukan latihan, saya berikan latihan, pas dikumpul, akhirnya nilainya pun ya begitu loh kira-kira nilainya banyak yang di bawah KKM Bu. Oh, jadi minat dan motivasi siswa Bu Siti ini menurun dan bahkan kurang ya Bu ya di sekolah ya. Menurut Ibu, apa tujuan Ibu ini ingin tercapai apa nih siswanya supaya lebih apa? Nah, kan karena motivasi minat menurun sehingga berdampak pada hasil belajar siswa Bu. Nah, sehingga kita sebagai guru ya Bu ya, sangat menjadi masalah sekali buat saya, terutama jadi beban buat saya. Kok saya merasa gagal nih sebagai guru, sudah menjelaskan, capek, tapi mereka masih hasil belajarnya kurang memuaskan gitu Bu. Jadi saya ingin anak saya ini motivasi gurunya belajar kembali lagi sehingga berdampak pada hasil belajar mereka yang meningkat lagi. Saya ini kan mengajar kelas 6 Bu, jadi di kelas 6 ini kan untuk persiapan ujian, untuk persiapan mereka ke SMP, ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Jadi saya ingin mempersiapkan secara matang mereka untuk menghadapi ke jenjang berikutnya. Baiklah, bagus sekali tujuan dari Bu Siti. Jadi tujuan adalah meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa agar berdampak untuk meningkatkan akademiknya seperti terutama di kelas 6 ya Bu ya, karena akan menghadapi beberapa ujian-ujian nanti di akhir tahunnya. Nah, selanjutnya jadi untuk sekarang berapa skala yang Ibu hadapi dari siswa tersebut? Jadi dari 1 sampai 10 itu kira-kira sekarang di posisi 6. Posisi 6. Nah, dalam sesi nanti, sesi kegiatan yang Ibu lakukan ini kira-kira ingin ditingkatkan ke angka berapa? Nah, setelah saya ingin memperbaiki masalah saya ini, saya ingin kira-kira naik, nggak muluk-muluk sih Bu, saya ingin naik ke angka 8, dari 6 ke 8. Baiklah, semoga kita dapat mencapai angka 8 tersebut ya Bu ya. Iya. Nah, untuk itu, sebelumnya apakah Ibu pernah mengidentifikasi masalah ini? Karena hal apa terjadinya penurunan minat dan motivasi belajar siswa? Nah, memang akhir ini dari diri saya sendiri ya Bu, saya sebagai guru terlalu monoton Bu dalam mengajar. Saya selalu textbook memang Bu, jadi apa yang ada di buku itu yang saya sampaikan. Media mungkin ya Bu ya yang perlu saya kembangkan lagi, bukan hanya dengan ceramah terus. Jadi saya bisa menggunakan media-media yang relevan dalam pembelajaran supaya anak-anak itu termotivasi untuk belajarnya sehingga berdampak pada hasil belajarnya. Iya, benar sekali Bu. Mungkin kenapa anak itu menjadi minatnya kurang, motivasi kurang, pun ada masalah di balik itu. Jadi kita harus mengidentifikasi apa supaya kita dapat memecahkan masalah tersebut. Nah, untuk memecahkan masalah tersebut kita harus memiliki rencana dan juga aksi nyata yang harus kita lakukan ya. Nah, untuk menurut Ibu rencana atau langkah awal apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi tersebut? Nah, yang pertama akan saya lakukan, jadi sekarang kan kurikulum di kelas itu masih ke-13 ya Bu ya. Jadi sekarang kelas 5 dan 4 itu sudah menggunakan kurikulum merdeka. Nah, di situ ada pembelajaran berdiferensiasi. Ada
diferensiasi konten, proses, dan produk. Nah, saya ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi itu di dalam kelas saya, Bu. Dari konten, dari medianya, saya akan menyiapkan media yang relevan, dan saya ingin menyiapkan media yang sesuai dengan media belajar anak, yang visual, audiovisual, bahkan kinestetik. Jadi nantinya saya akan menggunakan video pembelajaran, lalu gambar-gambar, bahkan media yang real ada di lingkungan sekitar. Selain itu juga saya ingin menggunakan ice breaking, Bu, biar dia lebih semangat lagi, mereka lebih semangat lagi belajar sebelum pembelajaran. Jadi dengan kita tahu perasaan siswa sebelum belajar, jadi dengan menggunakan ice breaking mereka semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran. Dan saya pun ingin ice breaking itu dikaitkan dengan pembelajaran yang akan saya lakukan ini. Contohnya pembelajarannya IPA tentang makhluk hidup, nanti di ice breakingnya pun akan berkaitan dengan pembelajaran yang akan saya lakukan gitu, Bu. Luar biasa sekali rencana yang telah Ibu rancang ya Bu ya, itu sangat luar biasa sekali, karena memang kita mengetahui bahwa peserta didik atau anak-anak itu unik dan beragam. Jadi kita pembelajaran itu harus sesuai dengan minat anak, seperti sesuai kebutuhan murid. Dengan pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu kembangkan itu bagus sekali, kita harus membedakan karena setiap orang berbeda-beda dari kebutuhannya, kesiapan belajarnya, serta gaya belajarnya. Bagus sekali Ibu. Nah, kira-kira apakah hal tersebut mau Ibu lakukan dalam jangka waktu berapa mulai dari sekarang? Namanya sebuah masalah itu harus segera dipecahkan ya, Bu ya. Jadi saya ingin memulai rencana yang akan saya lakukan segera mungkin. Insya Allah saya akan melakukan pada hari Senin, Bu. Jadi saya akan menyiapkan media pembelajaran, ice breaking-nya, bahkan evaluasi untuk peserta didik saya akan lakukan insya Allah hari Senin. Baiklah, berarti itu terhitung 2 minggu lagi ya Bu ya. Nah, di 2 minggu ini saya harap Ibu dapat mempersiapkan segala media yang diperlukan seperti itu. Nah, jikalau media ataupun alat-alat yang dibutuhkan dalam menyiapkan alat-alat tersebut, adakah tantangan di sekolah? Pasti, Bu. Jadi tantangan saya itu kan terkendala sinyal ya, Bu, namanya pas itu di kampung. Jadi menggunakan Canva itu agak berat ya, Bu, kalau menggunakan internet. Jadi kendala saya itu sinyal dan Canva. Jadi saya harus belajar tentang Canva sebagai media pembelajaran itu lebih giat lagi. Kompetensi saya untuk menggunakan IT itu harus lebih ditingkatkan lagi. Benar sekali ya Bu ya, dan juga tidak lupa kita harus memanfaatkan sarana prasarana yang ada, dan juga kita harus lebih kreatif sebagai guru untuk menyediakan alat dan bahan sebagai pendukung pembelajaran. Selain itu, kira-kira adakah butuh dukungan dari teman-teman yang ada atau dukungan dari siapa untuk melaksanakan rencana tersebut? Juga rencana ini kan di sekolah nggak hanya saya, Bu ya, ada yang pasti kepala sekolah yang akan menjawab. Yang pertanyaan seperti yang pertama, saya ingin meminta doa kepada kepala sekolah yang nanti di pembelajaran saya akan menampilkan video dan gambar itu kan menggunakan proyektor. Ya, di situ saya ingin meminta izin kepada kepala sekolah untuk menggunakan proyektor sekolah. Dan saya juga membutuhkan dukungan teman rekan sejawat saya, yaitu Bu Rima. Bu Rima ini dia sudah menggunakan kurikulum Merdeka selama 2 tahun, jadi dia paham tentang pembelajaran di berdiferensiasi. Selain itu juga beliau ini paham tentang penggunaan IT. Saya mungkin akan belajar banyak dari Bu Rima. Baiklah Ibu, bagus sekali ya Bu, kita harus banyak-banyak berkolaborasi. Nah, di sini bagaimana peran Ibu atau tanggung jawab Ibu dalam rencana yang akan Ibu lakukan? Yang pasti peran saya di sini, saya sebagai guru, saya akan memantau tingkat keberhasilan siswa dalam yang pertama motivasi, lalu pada hasil belajar ini itu ada pada saya ya Bu. Jadi saya akan menggunakan kemampuan semaksimal mungkin agar yang tadi tujuan kita dari angka 6 untuk ke 8 itu. Ya, baiklah, bagus sekali ya Bu ya, dari rencana hingga dari kita melakukan apa sih tujuannya, identifikasi serta rencana dan aksi nyata, serta ada tanggung jawab atas rencana yang akan Ibu lakukan. Itu sungguh luar biasa, sudah tertata dengan alur yang sangat rapi. Semoga Ibu dapat melaksanakannya dengan baik dan dengan sungguh-sungguh tentunya Bu, karena kita apapun tidak hanya dapat jangan hanya bicara, tetapi kita harus melakukan aksi nyata untuk melaksanakannya supaya untuk kemajuan peserta didik atau kemajuan pembelajaran di kelasnya Bu ya. Tetap semangat Ibu Siti. Terima kasih Bu atas waktunya berbincang-bincang sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Kalau tidak ngobrol sama Ibu Rada ini, saya bingung mau curhat sama siapa ya saya ini atas masalah-masalah yang saya hadapi ini. Jadi saya sangat berterima kasih atas waktu Ibu, saya bisa curhat sama Ibu ya tentang permasalahan saya dan sehingga saya menemukan solusinya. Baik Ibu, sama-sama Ibu. Nanti bisa juga kita bertemu sekitar mungkin 3 minggu lagi ya Bu ya, untuk kita sekedar sharing apakah hasil dari rencana Ibu yang telah dilakukan. Jadi kita bisa sama-sama sharing bagaimana evaluasi dan refleksi yang terjadi. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa kembali ya Bu ya. Terima kasih. Demikianlah coaching supervisi akademik yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.